mana pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai memahami ruang lingkup keprotokolan. Nah, pada bab ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi. Pertama, mengidentifikasi pengertian umum keprotokolan. Yang kedua, menjelaskan asas keprotokolan. 3. Menjelaskan unsur-unsur keprotokolan. Keempat, menjelaskan ruang lingkup keprotokolan. Kelima, menjelaskan tugas pokok dan fungsi pokok keprotokolan. Dan yang keenam, mengidentifikasi syarat petugas keprotokolan. Nah, keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Nah, suatu acara tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya protokol. Oleh karena itu, keprotokolan mutlak diperlukan terutama pada acara resmi. Ya. Selanjutnya pengertian keprotokolan. Nah, keprotokolan dapat dimaknai sebagai aturan baku yang menyangkut penyelenggaraan acara-acara resmi atau pemerintahan, cara memperlakukan pejabat pemerintah dalam aktivitas kedinasan atau masyarakat umum. Nah, di Indonesia sendiri tentang keprotokolan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang keprotokolan. Yang mana dalam undang-undang ini ya disebutkan ada 3 kategori. Pertama, ada pejabat negara, kedua, pejabat pemerintah, dan yang ketiga, tamu negara. Ya, pejabat negara apa? Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bisa kita ambil contoh seperti presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pejabat pemerintah. Ya, pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kita ambil contoh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat atau Kepala Dinas Pendidikan yang lainnya. Yang ketiga, tamu negara. Yang disebut dengan tamu negara adalah seorang yang berkunjung secara kenegaraan, baik resmi, urusan kerja, atau pribadi. Ya, jadi siapapun yang berkunjung ke Indonesia dari negara lain, baik itu Perdana Menteri, Presiden, atau pejabat-pejabat negaranya, baik berkunjungnya secara resmi atau ada urusan kerja atau urusan pribadi, itu disebutnya tamu negara. Nah, selanjutnya diatur juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan. Ya, ada 5 kategori. Yang pertama ada Paspampres. Apa itu Paspampres? Paspampres itu adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara
setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi Pas Pampres ini tugasnya melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat setiap saat ya. Itu adalah Pas Pampres. Yang kedua itu ada konferensi internasional. Ya, konferensi internasional adalah pertemuan antara wakil-wakil dari 3 negara. Ya, minimal 3 negara atau lebih untuk membahas topik tertentu yang menjadi kepentingan bersama secara internasional. Ya, mungkin bisa diambil contoh seperti saat ini sedang COVID-19, itu bisa aja ya ketiga negara atau 3 atau lebih negara melakukan konferensi membahas tentang COVID-19 tersebut. Yang ketiga, perjanjian internasional. Ya, perjanjian internasional ini biasanya dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Mungkin kita bisa ambil contoh adalah persengketaan atau perselisihan yang terjadi antara 2 negara atau lebih yang bersengketa tentang perebutan batas negara. Yang keempat adalah organisasi internasional. Apa itu organisasi internasional? Ya, organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Atau bisa kita ambil contoh ASEAN. Tahu kan ASEAN itu apa? Itu udah pelajaran SD dulu ya. Nah, selanjutnya ada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau disingkat dengan Duta Besar LBBP. Adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan negara pengirim untuk jabatan kepala perwakilan diplomatik untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di negara penerima atau pada organisasi internasional. Ya, itu adalah yang diterangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 39 tentang keprotokolan. Selanjutnya, berdasarkan aturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 40 tahun 2015 tentang pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara. Ya, ada 4. Yang pertama ada upacara bendera, ada VVIP, ada VIP, dan keempat, tim protokol. Apa itu upacara bendera? Itu sudah tidak asing lagi ya. Kalian pasti sudah paham apa itu upacara bendera. Ya, adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional seperti HUT, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua ada VVIP. Apa itu VVIP? VVIP adalah presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional. Dan yang ketiga adalah Very Important Person atau VIP. Ya, VIP itu adalah tamu kehormatan selain presiden. Ya, tamu kehormatan selain presiden. Setingkat kepala negara atau kepala pemerintah serta pimpinan organisasi internasional. Dan yang terakhir adalah tim protokol. Ya,
Tim protokol di sini diberikan tugas oleh pejabat yang membidangi urusan keprotokolan atau bagian yang membidangi administrasi umum pada PKP2A dan perguruan tinggi di lingkungan ya LAN untuk mengatur serta melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan dalam berbagai kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu tentang aturan kepala negara tahun 2015 nomor 40. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis asas keprotokolan. Ya, jenis-jenis asas keprotokolan ada 4 ya. Keprotokolan itu diatur berdasarkan asas-asas, antara lain ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah keprotokolan yang mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi asas kebangsaan ini tadi yang mencerminkan tentang kebinekaan negara kita. Yang kedua adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Ya, keprotokolan harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum. Yang ketiga, asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Yang mana asas ini adalah asas yang mencerminkan suatu kesesuaian dengan keselarasan antara warga negara sebagai individu dan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah asas timbal balik. Ya, asas timbal balik ini adalah keprotokolan yang diberikan oleh negara lain atas balas jasa yang diberikan oleh negara. Itulah keempat jenis-jenis asas keprotokolan. Selanjutnya ada jenis asas keprotokolan sesuai konstekstual. Ya, ada 4 juga. Ya, yang pertama asas kenegaraan. Ya, asas kenegaraan adalah asas yang meliputi norma yang mengatur terciptanya hubungan baik dalam bangsa sendiri ataupun dengan bangsa dan negara lain. Nah, asas kenegaraan ini diterapkan dalam kegiatan kunjungan tamu negara di dalam negeri ataupun kunjungan perwakilan RI ke luar negeri. Ya, jadi asas ini kaitannya dengan kegiatan kunjungan tamu baik di dalam maupun di luar negeri. Yang selanjutnya adalah asas kebangsaan. Apa itu asas kebangsaan? Ya, adalah asas yang pengaturannya dilakukan selaras dengan kedudukannya sebagai lambang kedaulatan untuk meningkatkan jiwa dan semangat kebangsaannya. Ya, asas kebangsaan ini diterapkan dalam urutan kunjungan pejabat RI dan tamu asing di daerah, serta penghormatan jenazah dengan menggunakan bendera kebangsaan. Yang ketiga adalah asas pergaulan, yaitu asas yang meliputi seperangkat peraturan mengenai perilaku dalam tata pergaulan resmi. Nah, acara pergaulan diterapkan dalam kegiatan resmi yang melibatkan pemerintah, negara, dan wakil-wakilnya, ataupun tamu negara yang berasal dari luar negeri. Ya, kita ambil contoh asas pergaulan ini yang diterapkan dalam hubungan diplomatik dengan negara lain, ya, seperti
Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, atau Joseph Denoven bertemu dengan Menteri Pertahanan RI dan sebagainya. Itu contoh kecil saja. Yang keempat adalah asas acara. Ya, apa itu asas acara? Adalah asas yang mengatur kegiatan yang bersifat resmi, termasuk pemberian penghormatan dan pelayanan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Yaitu adalah keempat asas berdasarkan kontekstualnya. Selanjutnya unsur-unsur keprotokolan. Ya, unsur-unsur keprotokolan ada 4. Yang pertama ada tata cara, tata krama, aturan adat kebiasaan, dan tata penghormatan. Tata cara itu apa? Ya, tata cara adalah unsur yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Ya, menurut aturan atau adat kebiasaan yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan tata krama adalah unsur yang memperhatikan pilihan kata, tata cara berkomunikasi, serta perilaku yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Ya, jadi tata krama ini tadi ya, pemilihan kata yang tepat, pemilihan tata cara berkomunikasi yang tepat dalam suatu acara. Dan yang ketiga adalah aturan adat kebiasaan. Ya, aturan adat kebiasaan ini adalah aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Ya, jadi setiap negara itu aturan adat istiadatnya itu berbeda dengan negara lainnya. Dan yang terakhir adalah tata penghormatan, yaitu unsur yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Itu adalah unsur keprotokolan. Ya, tata cara, tata krama, aturan adat, dan tata penghormatan. Selanjutnya, ruang lingkup keprotokolan. Ya, ruang lingkup keprotokolan ini ada 7 ya, ada 7 ruang lingkup keprotokolan. Pertama, tata cara penerimaan tamu. Ada kunjungan tamu dalam dan luar negeri. Ada penyelenggaraan jamuan kenegaraan, penyelenggaraan jamuan resmi, penyelenggaraan upacara bendera, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, penyelenggaraan rapat dinas di dalam atau di luar kantor. Ini adalah ruang lingkup kegiatan keprotokolan. Kita bahas satu persatu. Ya. Oke, pertama, tata cara penerimaan tamu. Ya, bagaimana tata cara penerimaan tamu dan penyambutan kunjungan tamu negara? Ya, tentu sangat berbeda ya dengan cara penerimaan tamu biasa dengan tamu kenegaraan. Ya, makanya di sini ada tata cara penerimaan tamu negara. Ini diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretariatan negara. Ya, tata cara penerimaan tamu pemerintah dan tamu lembaga negara asing dilaksanakan secara seksama dan terkoordinasi. Ya, tamu negara harus mendapatkan penghormatan dengan pelayanan keprotokolan dan fasilitas keamanan. Ya, jadi dalam penerimaan tamu negara itu tidak sembarangan. Ya, tadi ada tata caranya harus dengan seksama dan terkoordinasi dengan baik.
ya, harus mendapatkan penghormatan serta pelayanan keprotokolan dan fasilitas keamanan juga. Itu adalah tata cara penerimaan tamu negara. Yang kedua, kunjungan tamu dalam dan luar negeri. Ya, kunjungan tamu baik di dalam maupun di luar negeri, kita ambil contoh misalkan kunjungan kenegaraan. Ya, kunjungan kenegaraan itu bisa dilakukan oleh kepala negara, baik raja, presiden, sultan, ratu, paus maupun yang dipertuankan agama. Ya, dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali diadakan. Ya, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan diri atau mengawali suatu perjanjian kerjasama antara kedua negara dalam suatu bidang tertentu. Ya, jadi kunjungan kenegaraan ini tadi ya, kunjungan yang dilakukan oleh kepala negara yang dilakukan untuk pertama kalinya. Tujuannya itu untuk memperkenalkan diri sekaligus melakukan perjanjian kerjasama antara kedua buah negara. Nah, ada contohnya di sini seperti kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Raja Salman dari Arab Saudi ke Indonesia. Ya, itu kunjungan kenegaraan. Yang keduanya, kunjungan resmi. Ya, kunjungan resmi itu adalah kunjungan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan. Ya, misalnya Perdana Menteri dan Kanselir. Ya, untuk pertama kalinya atau kunjungan kepala negara untuk kedua kalinya atau lebih ke negara lain. Nah, kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerjasama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang dikunjungi. Ya, berarti ada kaitannya dengan kunjungan kenegaraan. Ya, kalau kunjungan kenegaraan itu dilakukan pertama kali untuk menjalin kerjasama, sedangkan kunjungan resmi itu dilakukan untuk yang kedua kalinya atau seterusnya dalam rangka mengembangkan perjanjian yang sudah disepakati atau tadi undangan dari negara yang dikunjungi. Itu adalah kunjungan resmi. Yang ketiga, kunjungan kerja, yaitu kunjungan yang ketiga kalinya atau lebih oleh kepala negara ataupun kepala pemerintah ke suatu negara tertentu. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menghadiri pertemuan-pertemuan internasional, misalnya konferensi tingkat tinggi. Oke, Ibu perjelas ya. Kunjungan negara adalah kunjungan untuk pertama kalinya sebagai tujuannya itu memperkenalkan diri dan menjalin kerjasama. Kunjungan resmi ini adalah kunjungan yang kedua kalinya untuk mengembangkan atau menjalin kerjasamanya. Ya, yang ketiga itu kunjungan kerja adalah kunjungan yang ketiga kalinya. Ya, bisa diambil contoh sebagai misalnya konferensi tingkat tinggi atau menghadiri pertemuan-pertemuan internasional seperti konferensi tingkat tinggi. Itu adalah kunjungan tamu di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan jamuan kenegaraan. Apa itu penyelenggaraan jamuan kenegaraan? Ya, adalah jamuan kenegaraan yang diperuntukkan bagi kepala negara dalam suatu kunjungan kenegaraan. Ya, diperuntukkan untuk kepala negara dalam suatu kunjungan kenegaraan. Namanya penyelenggaraan jamuan kenegaraan. Yang keempat, penyelenggaraan jamuan resmi diperuntukkan bagi kepala pemerintah dan pimpinan organisasi internasional dalam suatu kunjungan resmi. Ya, yang ini penyelenggaraan jamuan kenegaraan diperuntukkan untuk kepala negara.
Yang ini penyelenggaraan jamuan resmi diperuntukkan untuk kepala pemerintah. Ya, kalian sudah tahu ya, tadi Ibu sudah jelaskan ya, contohnya kepala negara itu apa, kepala pemerintah itu siapa. Ya, selanjutnya penyelenggaraan upacara bendera. Ya, penyelenggaraan upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera. Ya, upacara bendera adalah kegiatan pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan dan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional seperti HUT RI. Dan yang terselanjutnya perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri. Yang terakhir, penyelenggaraan rapat dinas baik di dalam maupun di luar kantor. Ya, inilah ruang lingkup keprotokolan. Jadi ada 7. Ya, ada 7 ruang lingkup keprotokolan. Nah, selanjutnya ada fungsi pokok keprotokolan. Ada 6 fungsi pokok. Ya, keprotokolan memiliki fungsi pokok, yaitu turut menjaga dan meningkatkan citra institusi yang pada umumnya memiliki serangkaian aturan atau tata cara yang menjadi rujukan ketika mengadakan acara resmi atau menyambut tamu yang berkunjung ke institusi tersebut. Ya, fungsi keprotokolan di sini yang pertama adalah fungsi perencanaan. Ya. Di dalam fungsi perencanaan ini, fungsi yang mengatur tentang tujuan suatu acara yang dilakukan atau yang akan dilaksanakan. Ya, fungsi ini terkait perencanaan, pemilihan waktu, pemilihan tempat, dan situasi yang akan digunakan. Itu ada di fungsi perencanaan. Ya, pemilihan waktu, tempat, dan situasi yang akan digunakan. Yang kedua, fungsi perorganisasian, yaitu fungsi yang mengatur anggota kepanitiaan. Ya, jadi di dalam fungsi pengorganisasian ini adalah fungsi yang mengatur anggota kepanitiaannya itu siapa aja. Yang ketiga, fungsi penggerak. Fungsi penggerak adalah fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Yang selanjutnya, fungsi pengawasan digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan rasa jera bagi karyawan yang tidak memenuhi peraturan. Yang kelima, fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi yang mengatur sikap kekompakan kerjasama pada setiap anggota dalam suatu sistem keprotokolan. Terakhir, fungsi pengambil keputusan adalah fungsi yang bertujuan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang digunakan pada suatu acara. Ya, jadi fungsi keprotokolan itu ada 6, mulai dari perencanaan, ya tadi yang kaitannya dengan pemilihan waktu, tempat, dan suasana. Fungsi pengorganisasian kaitannya dengan pemilihan anggota kepanitiaan. Ya, ada penggerak, pengawasan, perorganisasian, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada syarat petugas keprotokolan. Ya, syarat petugas keprotokolan di sini ada 2. Ada syarat umum, ada syarat teknis. Syarat umum itu apa? Ya, syarat umum itu di sini ada salah satunya mempunyai pengetahuan
tentang kegiatan keprotokolan. Yang selanjutnya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam hubungan antar manusia. Ya, bermental kuat dan kepribadian tangguh, kreatif, terampil dan cekatan, mampu menguasai dan mengendalikan situasi, peka terhadap perubahan dan permasalahan yang timbul, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, sopan dan memahami etika bersosialisasi, menghargai orang lain, percaya diri, dan berpenampilan menarik, serta pandai memilih busana sesuai dengan acara. Ya, mampu berbicara dengan tekanan dan volume suara yang baik, memiliki pengetahuan tentang tata usaha, manajemen, dan berwawasan luas. Nah, itu adalah syarat umumnya. Ya, intinya di dalam syarat umum ini lebih kepada kemampuan kita, ya, kemampuan untuk berkomunikasi, ya, kemampuan untuk memilih busana salah satunya, kemampuan berbicara, ya, serta mempunyai wawasan yang luas, dan tadi mampu atau cepat mengambil bisa cepat dan cermat dalam mengambil keputusan, ya, itu adalah syarat umum. Sedangkan syarat teknis ini adalah salah satunya yang pertama, harus menekuni bidang tugas masing-masing dan dituntut untuk turut memperhatikan kepentingan bidang lainnya. Ya, ini secara teknisnya. Ya, jadi dituntut untuk menekuni bidang tugasnya masing-masing. Yang kedua, dapat mewujudkan aparat pengelolaan yang efektif. 3, dapat menguasai segala permasalahan. 4, memahami arti penting dekorasi, kebersihan, dan keamanan tempat berlangsung kegiatan. Ya, ini syarat teknis. Harus memperhatikan juga dekorasinya kayak gimana, kebersihannya harus seperti apa, keamanan tempat yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan. Ya, yang kelima, memahami prinsip-prinsip manajemen, dan terakhir mampu berpakaian yang baik sesuai dengan kaidah ketimuran. Ya, jadi di dalam syarat teknis ini lebih kepada secara teknisnya, pelaksanaannya. Ya, kalau yang umum tadi lebih kepada tadi ya yang sudah Ibu sebutkan. Ya, itulah syarat petugas keprotokolan. Ya, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau kalian kurang jelas, ya bisa kalian bertanya, ya. Dan jangan lupa Ibu sudah kasih tugas di aplikasi e-learning di tugas harian ya. Nanti dicek tugasnya apa. Ya, Ibu kasih batasan waktu juga di situ ada. Tinggal kalian pelajari. Ya, jika tidak paham satu kali pembelajaran, kalian silahkan putar lagi untuk memahami. Jika masih pusing, silahkan bisa ditanyakan langsung pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ya, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.